Eh, yang sering kali ya kalau dari pengalaman Tata tuh ada banyak sekali pertanyaan seputar ini yang mungkin nanti akan akan ada banyak diskusi ya semoga dari pembahasan ini sehingga menjadi jelas bagi kita maupun nanti bisa jadi modal juga untuk menjelaskan kembali ke teman-teman. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kedua hasanah kita yang ucapan cinta kita, salawat kita kepada beliau itu tidak bisa hanya dengan lisan saja gitu ya, tapi harus dibuktikan dengan amal, yakni dari aktivitas kita sehari-hari, ya pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari, itu semua disandarkan kepada bagaimana yang beliau teladankan ya di dalam sunnah-sunnahnya. Dan insya Allah tiada lain tiada bukan gitu ya, kita mempelajari isi kitab Adabul Islam fi Nizamil Usroh ini ya dalam rangka itu ya, dalam rangka meneladani seluruh sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keberkahan dari majelis pagi ini, mari kita sama-sama buka terlebih dahulu dengan membaca umum kitab serta salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam. Ya, kita akan masuk di bab yang baru ya setelah kemarin kita sepintas membahas tentang pendidikannya para perempuan gitu ya. Maka di bab ini kita akan membahas konsep at-tajammulu wa tazayyunu tentang memperindah diri dan berhias ya. Dan ini tentunya terkait dengan perempuan ya. Nanti ada sedikit disinggung di dalam ya bagaimana laki-laki ya tidak kemudian melakukan hal-hal yang dibahas di dalam bab ini gitu ya. Jadi at-tajammul itu sendiri ya berasal dari kata jamal ya, indah ya, cantik dan tazayyun itu sendiri dari Zayana gitu ya, menghias diri ya, bisa menghias diri atau kemudian zain itu nanti maknanya perhiasan, zinah itu juga satu akar kata gitu ya. Nah, hanya saja makna dari memperindah maupun berhias ini nanti tidak tidak bisa dikembalikan kepada standar akalnya manusia ya atau standar adat kebiasaan manusia sekarang. Mana yang dikatakan indah, mana yang dikatakan cantik, itu kan ya standarnya itu kadang akhirnya mengikuti peradaban Barat ya. Tidak mengherankan juga sih ya, karena kemudian Barat kan sekarang menjadi pusat perhatian atau kemudian center dari peradaban manusia sehingga standar cantik, bagus, indah mereka itulah yang kemudian diadopsi juga di dunia Islam. Nah, di sini kita nanti akan sama-sama meluruskan bahwa memperindah diri, berhias itu ternyata ada pembahasannya di dalam Islam dan batasan-batasannya juga jelas ya. Yang pertama di sini ya yustahabbu lil mar'ah ya disenangi bagi perempuan ya. Eh, Yustahabbu ini nanti bisa berarti bisa bermakna atau implikasi secara fikihnya itu bermakna sunnah ya bermakna sunnah yang artinya ketika dikerjakan mendatangkan pahala. Tapi kalau dalam konteks yang lain nanti yustahabbu itu bisa pada tataran perbuatan itu perbuatan yang disenangi gitu ya. Tapi kalau di sini ya implikasinya ke sunnah itu tadi, yakni ketika dikerjakan akan mendatangkan pahala. Ya ini mar'ah yang bagaimana ya? Al mar'ah al mutazawwijah gitu ya, perempuan yang sudah menikah. Idza kana zaujuha hadiron, jika adalah suaminya itu ada gitu ya wali ayyamil muta'arridati lil khitabi atau juga bisa pada hari-hari yang dia itu hendak dilamar, berarti ini adalah perempuan yang belum menikah tapi dia akan dilamar, antubaligha bahwasannya ia berupaya secara maksimal fit tajammuli qadral imkani ya, dalam memperindah diri sesuai dengan kadar kemampuannya. Wa yakhtalifu hadza ya dan berbeda-beda aspek tajamul ini bi ikhtilafil adati wa taqalidi ya. Dengan perbedaan adat maupun kemudian tradisi-tradisi yang ada di masyarakat ya. Jadi poin pertama di sini bahwa tajamul itu sendiri atau tazayun ya nanti bedanya apa tajamul itu lebih kepada apa ya
bagian tubuhnya itu di dibaikkan gitu ya, diindahkan gitu. Tapi kalau berhias itu nanti bisa jadi konteksnya menambahkan perhiasan atau kemudian menyematkan pakaian-pakaian tertentu gitu ya, ada hiasan-hiasan yang ditambahkan gitu. Walaupun ya secara keseluruhan nanti ya satu konteks lah ya, satu pembahasan utama. Nah, yang menarik di sini yang bisa kita garis bawahi pertama adalah bahwa tajamul itu sangat berkaitan dengan yang namanya adat dan takalid ya, adat istiadat, kebiasaan, tradisi dan lain sebagainya. Sehingga memang nanti ketika kita membahas apakah tajamul ini terkategori tabaruj ya, memang kembalikannya kepada urf ya, kembalinya kepada adat setempat. Meski kalau sekarang kita agak kesulitan ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sekarang kita agak kesulitan mengatakan ini sesuai urf atau tidak, karena urfnya itu sudah tidak ada yang sesuai dengan urf Islami gitu ya. Hatta di tempat yang mungkin jauh banget dari Amerika Serikat, bisa kita katakan, atau Paris sebagai pusat fashion dunia, saat ini gitu ya. Tapi style berpakaian ya, kemudian make up atau kemudian ya tajamul dan tazayunnya orang-orang di sini nih di Indonesia sudah mirip bahkan bisa jadi lebih-lebih lagi gitu ya. Yang kemudian bisa diakses lewat media sosial. Kan banyak ya konten creator yang kemudian makeup artist mungkin atau ya yang senang eksperimen dengan wajahnya dan lain sebagainya. Nah, maka apakah itu bisa kita katakan sebagai adat wa taqalid yang boleh diikuti ya yang kemudian berbeda-beda di tiap daerah? Nyatanya ternyata tidak gitu kan. Jadi semuanya nanti harus kembali kepada standar masyarakat Islam ya. Yang bisa jadi berbeda-bedanya itu kalau kalau kita kembalikan ke biah masyarakat yang dulu misalnya ya, ada daerah-daerah yang memang biasanya perempuannya semua pakai celak mata di situ. Ada perempuan-perempuannya yang biasanya selalu pakai henna di tangannya gitu. Sedangkan di daerah lain mungkin tidak. Kalau sekarang kan ya tidak ada ya sebenarnya yang seperti itu. Jadi apakah kemudian pakai blush on kemana-mana gitu ya, pakai eyeshadow kemana-mana itu adalah sesuai dengan adat saat ini? Ya, sebenarnya itu adat barat gitu ya, kebiasaan barat yang nanti kita bisa lihat di pembahasan-pembahasan berikutnya, yaitu sebenarnya tertolak dari sisi tajamul dan tazayunnya seorang muslimah gitu ya. Lanjut, wal Islamu dan Islam yatasamahu fi muamalatil mar'ah. Islam itu memudahkan ya dalam muamalahnya perempuan. Wa yuridu minha, dan Islam menghendaki dari para perempuan al-inayah binafsiha ya. Yang dikehendaki Islam itu adalah para perempuan memperhatikan dirinya sendiri, wal ihtifadha fi unusatiha, dan juga menjaga aspek feminitas dirinya, bima yuhabbibuha ila rojul, dengan apa-apa yang sekiranya disenangi oleh laki-laki, wa yushawwiquhu ilaiha, dan membuat laki-laki tertarik kepada perempuan, minal libasi, berupa pakaiannya, wal hilyati, dan perhiasan, wattibi, dan parfum, wal khidabi, dan juga semi rambut, wal kuhli, waduhni, dan celak serta minyak, watarojuli, wa ghairi dzalika, dan juga bersisir dan lain sebagainya ya. Jadi disebutkan ya, di spill tipis-tipis di sini gitu ya, bagaimana kemudian poin Islam itu memudahkan perempuan dalam tajamul dan tazayun itu bukan dengan ya standar kulitnya harus putih ya, kemudian rambutnya harus bagaimana, tinggi badannya bagaimana, kemudian nanti harus ada mix and match dari sisi pakaian misalnya gitu ya, atau ikut tren kekinian, tidak seperti itu gitu ya. Jadi dimudahkan, dan ini adalah kalau kita lihat hal-hal yang sangat mungkin bisa didapatkan oleh perempuan manapun gitu ya. Jadi Islam tidak menyulitkan, bermakna aspek tajamul dan tazayun dalam Islam itu mungkin untuk dilakukan oleh siapapun, meski ya kata-kata yatasamahu di sini tidak berarti kita akhirnya berbuat semaunya gitu ya. Karena ada salah satu kenalan data yang pernah mengatakan Islam itu kan memudahkan ya, waktu waktu dia mau apa namanya, mau make up ya, mau make up, terus kata sampaikan ya, make up dalam Islam itu tidak boleh tabaruj gitu kan ya, tidak boleh berlebihan. Yang dia kemudian malah pakai hujah seperti ini, Islam itu memudahkan.
kalau kemudian Islam memudahkan, kenapa kamu malah bikin sulit saya? Gitu ya. Kenapa kamu malah bikin sulit saya dengan memberikan batasan-batasan ini tabarruj, itu tidak boleh, ini jangan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tasamuhnya Islam di sini ini berarti kemudian simple saja gitu ya proses memperindah dan berhias diri, bukan berarti kita mudahkan gitu ya. Dan kalau kita lihat ya poin-poinnya di sini ada disampaikan agar para lelaki ya, bukan para lelaki, agar lelaki ya, laki-lakinya sebenarnya satu di sini ya, agar laki-laki itu nampak senang ya, tertarik melihat bagaimana penampilan si perempuan ya. Apakah berarti kita nih boleh berhias ya, boleh memperindah diri untuk menarik perhatian laki-laki? Tidak gitu ya. Konteksnya kembali ke awal tadi bahwa ketika seorang perempuan yang sudah menikah, nah ada suaminya di rumah gitu ya. Atau ketika mau dikhitbah gitu ya. Pada momen khitbah itu kan ada proses nazar. Nah, itu boleh kemudian melakukan tajamul dan tazayun dengan cara-cara seperti ini gitu ya. Apa tadi apa saja ya, pakaian, perhiasan, parfum, jadi sangat menarik laki-laki karena kalau nanti ini dilakukan secara sembarangan ya, sembarangan yang termaksud di sini adalah setiap kali dia keluar rumah atau bahkan dia niatkan itu memang untuk terpesona gitu ya, nah, maka itu nanti jatuhnya pada taruj ya, nauzubillah. Kemudian lanjut ya, wa yuharrimu at-tasyabaha birijali ya, dan diharamkan tasyabuh atau menyerupai pada laki-laki, wa asya'a laisat minazinatil mu'tadati ya, dan juga segala sesuatu yang bukanlah dia itu perhiasan yang wajar, lima fiha minat tasyabbuhi bil kafirati, karena apa-apa yang di dalamnya itu unsur menyerupai atau tasyabuh kepada perempuan kafir, min ahlil kitab, dari kalangan kitab, musyrikati dan musyrikah gitu ya. Jadi tidak boleh kemudian kita menyerupai mereka ya dari sisi tazayun dan tajamul mereka. Ini disandarkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 221, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum ya. Dan budak-budak perempuan yang mukminah itu lebih baik daripada perempuan musyrik, andai perempuan musyrik itu menarik hati kalian ya. Jadi ini nyambung tadi ya dengan apa yang Tata sampaikan di awal bahwa kalau sekarang standar tazayun dan tajamul itu kiblatnya ke barat semua ya, yang mana barat itu ya adalah habitatnya perempuan kafiroh juga musyrikat ya, kafirot dan musyrikat gitu ya, maka ya sudah sewajarnya kita kemudian meninggalkan itu, karena meskipun budak perempuan yang mungkin dari sisi penampilan biasa saja gitu ya, tidak kekinian, tidak tidak memoles diri secara berlebihan, itu jauh lebih baik daripada perempuan-perempuan musyrik itu tadi. Hatta perempuan musyrik itu sangat-sangat cantik dan menarik hati para laki-laki. Nah, jadi yang pertama di sini yang diharamkan adalah kita tidak boleh tajamul dan tazayun dalam konteks mentasyabuh ya, atau mengikuti laki-laki, dan yang kedua adalah tidak boleh tasyabuh kepada perempuan kafir maupun musyrik gitu ya. Itu yang pertama. Karena kalau alasannya mungkin ini banyak dibahas di di kitab Nizamul Ijtimaiyah, di bab awal-awal itu ada dibahas di situ bahwa kenapa perempuan-perempuan barat berlaku seperti itu ya, karena memang pola pikir mereka ketika merumuskan tentang relasi antara perempuan dan laki-laki itu hanya sebatas pemenuhan naluri jinsiah ya, aspek jinsiah, yang kemudian akhirnya eh, mereka melihat laki-laki ya sebagai partner hubungan gitu kan ya, yang laki-laki melihat mereka juga seperti itu, sehingga akhirnya itu mempengaruhi tingkah laku mereka, termasuk cara berpakaian ya, cara berhias dan lain sebagainya, bagaimana agar para laki-laki ya benar-benar tertarik ya. Jadi yang mereka jual memang adalah tubuhnya mereka ya. Kayak mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kecantikan versi mereka. Nah,
perempuan muslimah ya tidak seharusnya punya pola pikir seperti itu gitu ya. Walaupun tadi kembali ke awal ya, yustahabbu lil mar'ah gitu ya. Ini disukai bagi perempuan yang sudah bersuami atau dalam konteks seorang gadis yang hendak dilamar. Selanjutnya ya, wa min dzalika, dan di antara hal itu ya, itunya itu kembali kepada kebiasaan-kebiasaan perempuan kafir ya dan juga perempuan musyrik yang kemudian harus kita hindari. Yang pertama adalah al-washmu ya, membuat tato ya. Wa huwa gharzul ibrati, dan membuat tato itu adalah menancapkan jarum fi makanin, pada tempat-tempat atau pada titik-titik ma minal jismi ya, yakni yang ada di dalam di tubuh ya, hatta yadmi ya, hingga berdarah itu. Wa yudau alaihil kuhlu awil hibru ya. Dan kemudian diletakkan di atas tempat yang tadi ditancapkan jarum itu bubuk celak ataupun tinta. In kana lizinati, meskipun itu tujuannya untuk menjadi sebuah perhiasan, fahuwa haramun, maka adalah itu haram. Watajibu izalatihi, dan wajib untuk menghapusnya, illa idza ta'assarat wa ihtayaja ma'aha, kecuali jika kemudian proses izalah itu tadi atau penghapusan tato itu berpengaruh sangat besar pada dirinya, ila masyaqqatin la tuhtamal, hingga menimbulkan kesulitan atau rasa sakit yang tidak tertahankan. Nah, jadi yang pertama, tato itu memang tidak ada di dalam Islam gitu ya. Jangankan pada perempuan ya, sebenarnya pada laki-laki tato itu juga dilarang. Kenapa ya? Kalau kita ulas sedikit dari sisi fikihnya, itu kembali kepada menimbulkan doror pada diri sendiri ya. Yang kalau kemudian kita lihat di apa namanya salah satu asar itu dikatakan kan la dororo wala diror, ya. Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain maupun bahaya bagi diri sendiri ya. Kemudian memasang apa tato itu kan memang melukai diri ya, itu dibikin luka, kemudian nanti di lukanya itu ditempeli dengan tadi tinta atau bubuk celak sehingga akhirnya kulitnya jadi berwarna. Nah, bagi peradaban barat, tato ini kan adalah sebuah seni ya. Kalau kita kita cari ininya, tattoo art gitu ya, seni tato ya, sampai kemudian ada ininya sendiri, ahlinya ya, pakar-pakar tato itu gitu ya, yang kemudian sangat-sangat kadang ada yang sampai kemudian orang-orang tuh ngejar datang ke sana karena memang katanya hasilnya bagus dan lain sebagainya. Bahkan makin ke sini kan semakin berkembang ya. Atau bahkan ada yang sekarang atau tidak permanen itu ya yang ditempelin kayak stiker gitu ya, bisa bertahan sekian hari. Kenapa gitu? Karena bisa jadi ya orang-orang seperti itu paham tato aslinya itu hukumnya haram, tapi pingin juga gitu ya, pingin juga menghias diri seperti orang-orang di barat sana gitu ya. Nah, maka ketika meskipun secara fakta nanti itu hukumnya bisa jadi berbeda gitu ya, tidak kena pada hukum seputar doror itu tadi, tapi tetap kemudian itu sebenarnya tidak berasal dari peradaban Islam. Poin berikutnya terkait tato ya, sebenarnya haram dilakukan. Lalu kalau kemudian sudah terlanjur bagaimana gitu ya? Bisa jadi kemudian dulu nggak tahu gitu ya, kemudian sekarang mau mau bertaubat gitu ya. Maka memang kalau bisa dihapus, dihapus itu adalah sebuah kewajiban gitu ya. Hanya saja proses menghapus tato itu tidak semudah proses menggambarnya gitu ya, atau membuatnya. Membuatnya itu sakit gitu ya. Kapan hari kita ngeliat ada yang ditato di ini di matanya, di bagian sklera, di putih matanya itu ditato gitu ya. Buat apa sebenarnya gitu kan ya? Di bibirnya, di lidahnya, sampai di bagian-bagian yang sakitnya luar biasa sebenarnya itu ya. Itu walaupun walaupun dibius itu ya, tapi memang sakit banget gitu ya. Nah, tapi jauh lebih sakit lagi ketika dihapus sebenarnya gitu ya. Karena itu kan eh, kalau bahasanya orang tuh kayak disetrika kulitnya. Sebenarnya bukan disetrika, tapi ya kemudian dimunculkan luka baru ya untuk kemudian menutupi luka itu sehingga tidak lagi ada gambar. Jadi proses membersihkan atau menghapus tato itu bisa jadi lebih menyakitkan. Makanya disampaikan di sini illa ida ya, kecuali kalau proses menghapus tato itu sangat-sangat menyakitkan ya sampai dia tidak bisa menahan itu atau bisa malah memunculkan doror baru, maka pada kondisi tersebut dia dimaafkan tatonya, gambarnya ya. Dia tetap harus bertaubat tapi kemudian tidak sampai wajib menghapus tato itu. Ya, jadi menghapusnya tidak sampai
wajib kalau kemudian itu bisa menimbulkan doror yang baru pada yang bersangkutan ya. Itu sekilas dari sisi fikih. Ya, poin yang berikutnya adalah watana musuh ya, terkait membentuk alis ya. Huwa tankishul hajibu, dan apa yang dimaksud dengan membentuk alis ini itu adalah menipiskan alis, watarqiyakuhu, atau kemudian menambalnya ya, menambal ini artinya kayak dibentuk-bentuk gitu. Au izalatu sya'ril wajhi, atau menghilangkan rambut wajah bil bil haiti litausi'ihi wa tanqiyatihi. Apa dengan apa? Dengan benang untuk kemudian melapangkannya dan membersihkan. Ya, jadi ini praktek kalau kita tuh kayak cukur alis gitu ya, cukur alis atau sulam alis ya. Kalau tankish itu kan dicukur ya, atau kalau tarkiyat, tarkik ya, tarkikuhu itu nanti masuknya di sulam alis itu ya. Kemudian bisa jadi juga dicabut-cabut rambut wajahnya ya, dikerik dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata termasuk pada sesuatu yang diharamkan gitu ya. Masuknya kepada tasyabuh kepada perempuan kafir dan perempuan musyrik gitu ya. Ini kan praktek yang banyak dilakukan ketika hari yang spesial katanya orang-orang itu ya. Hari yang sekali seumur hidup. Nah, sudahlah datangnya sekali seumur hidup, ya malah dia manfaatkan momen itu untuk melakukan pelanggaran syariat ya, na'udzubillah. Justru karena hari pernikahan itu adalah hari paling spesial misalnya, hari yang tidak ingin kita ulang lagi di kemudian hari bila perlu gitu ya. Tapi kemudian malah dilakukan hal seperti itu, yaitu sudah kebalik mindsetnya sebenarnya. Harusnya satu-satunya dan dibuat paling berkesan untuk mendapatkan ridho Allah gitu ya. Ini beda konteksnya dengan ya, dengan menggambar alis. Yang pakai misalnya pakai pensil alis mungkin, atau sekarang ada ya powder-powder tertentu, ada cetakannya kan ya. Anda lihat ada apa sih, kayak kayak plastik itu ya, cetakannya bisa ditaruh di sini terus di tap tap tap, kayak kayak bentuknya tuh kayak eyeshadow kali ya, kayak bubuk gitu ya, terus dikuas-kuasin lah untuk membentuk alisnya. Nah, itu konteksnya memang berbeda gitu ya, tidak sama seperti tanamus yang dimaksud di sini. Tapi kalau kemudian tadi menggambar alis itu, kalau sampai kemudian menarik perhatian laki-laki ajnabi, ya tetap jatuhnya nanti pada tabarruj juga gitu. Jadi keharumannya itu bukan karena terkategori tanamus, tapi bisa masuk pada tabarruj. Wallahu alam. Yang berikutnya, wa waslu sya'ri, dan menyambung rambut, bima yuhimu kasyarata kasar tahu wa tulahu gitu ya. Dan ini yang kemudian disebut menyambung rambut itu untuk memberikan kesan ya, dengan benda lain agar memberikan kesan sehingga dia terlihat lebat dan panjang ya. Jadi ini apa? Kalau dalam konteks kehidupan sekarang, hair extension itu ya, hair extension itu di apa namanya? Kan itu ada yang ditempel-tempel ya, disambung sehingga tidak terlihat. Ada juga kalau tidak salah yang pakai klip gitu ya, di bagian dalam rambut itu dipasangin klip, jadi bisa bisa dilepas pasang gitu hair extensionnya. Nah itu sama, tidak ada tujuan lain selain membuat kesannya terlihat lebih lebat dan panjang gitu ya. Nah itu ternyata kebiasaannya perempuan kafir dan musyrik juga ya, jadi tidak boleh kita lakukan ya. Berikutnya wataflijul asnani wahakkuha bil mibrodi gitu ya. Ini merenggangkan gigi atau kemudian mengikirnya ya, dikikir dengan apa? Dengan alat ya, alat kikir gitu ya. Menggosok-gosoknya dengan alat kikir. Kalau kita pernah melihat kikir kuku itu ya, kadang kan ada di potongan kuku itu. Nah, itu memang ada yang kemudian melakukan kikir-kikir gigi gitu ya. Kama taf'alul habasyatu litaswiyatiha ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah atau orang Eropa untuk merapikan gigi, wa tahdidi atrofiha, dan meruncingkan ya ujung-ujung dari gigi gitu ya. Jadi dikikir dengan rapi.
Dan ini juga ada kebiasaan di beberapa daerah di Indonesia ya, adat istiadat kalau tidak salah kebiasaan orang-orang Hindu ya, itu ada, saya lupa apa nama ininya ya. Itu kalau umurnya sudah mencapai 17 kalau nggak salah ya. Kalau kita kan udah baliknya versi Islam tuh orang Hindu tuh juga punya konsep itu. Cuman Tata lupa apa ya gitu namanya istilahnya yang giginya harus dikikir rata itu loh. Makanya kalau punya teman-teman orang Hindu yang sudah dewasa gitu ya, pasti giginya tuh rata banget tuh, lurus bagian bawah gigi gigi serinya itu biasanya. Atau lupa apa namanya ya. Nah, dulu dulu punya temen-temen semasa kuliah itu ada beberapa orang yang Hindu gitu ya. Dan karena kemudian punya tugas ngerjain tugas bareng gitu kan sama dia ngerjain skripsi bareng. Jadi lumayan tahu gitu kebiasaan-kebiasaan atau adat-adatnya orang Hindu itu. Nah, salah satunya ternyata nah itu ternyata tidak diperkenankan ya. Eh, Tidak diperkenankan karena memang tidak berasal dari Islam. Dan itu pernah ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud gitu ya. Walaqad la'ana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu benar-benar melaknat, sungguh-sungguh melaknat. Ada laqad di situ ya. Ibnu Mas'ud sungguh-sungguh melaknat siapa? Al-washimati wal mutawshimati gitu ya. Mutawashimati gitu ya. Perempuan-perempuan pembuat tato dan yang minta dibuatkan tato wal mutanammisati wal lil husni, juga perempuan yang mencukur bulu mata, juga perempuan-perempuan yang merenggangkan gigi guna mendapatkan keindahan diri ya. Wal mughyarati khalqallahi, dan juga mereka itu dikatakan mereka telah mengubah ciptaan Allah Ta'ala ya. Jadi kalau mau dirunut kenapa haram ya, selain itu adalah kebiasaan perempuan musyrik dan kafir, itu adalah bentuk mengubah ciptaan Allah gitu ya. Harumannya dari situ. Dalilnya bagaimana? Ya tadi itu adalah penjelasan dari Ibnu Mas'ud ya. Jadi faqalat lahu imra'atun, seorang perempuan bertanya atau berkata kepada Ibnu Mas'ud fidzalika, tentang hal itu ya. Jadi setelah Ibnu Mas'ud itu melaknat perempuan-perempuan yang seperti disebutkan tadi di atas, ada yang perempuan yang bertanya eh, dan kemudian ya Ibnu Mas'ud faqala berkata, wa mali la al'anu min la'nahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa fi kitabillahi ta'ala gitu ya. Kenapa kemudian aku tidak mengharamkan ya atau melaknat sesuatu yang memang sudah dilaknat oleh Rasulullah, dan di dalam Al-Qur'an pun ya itu sudah dibahas. Apa yang dibahas yakni dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah ya. Jadi jelas kenapa Ibnu Mas'ud seperti itu, karena ada dalil-dalil yang tegas ya baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang melarangnya gitu. Nah, berikutnya ya sampai situ dulu mungkin ya. Ini terkait yang dilarang-larang. Nah, nanti terkait yang dibolehkan ada dibahas di setelah ini. Silahkan. Ya, eh, dari Avati Villa ada yang mau mendiskusikan. Kalau Sipa mau nanya soal wig kali ya Mbak Taya. Mm-mm. Jadi dulu sempat ada yang nanya ke Sipa mengenai eh, apa hukumnya orang yang kemudian dia kanker, kemoterapi dan dia memutuskan untuk pakai wig di depan suaminya untuk memperindah dirinya di depan suami. Terus yang kedua adalah Siwa pernah menemukan dulu kasusnya yang pada nggak tahu pada masa kapan ya, tapi kayaknya pada masa awal-awal keruntuhan khilafah kali yang Mbak. Jadi Siwa pernah nonton Hasanah di Trans 7 waktu itu tuh tentang perempuan Turki itu yang dia keluar nggak boleh pakai kerudung kan Mbak, dilarang sama pemerintahan pada saat itu. Tapi dia berupaya untuk tetap pakai kerudung, di luarnya pakai wig. Nah kalau kayak gitu seperti apa ya Mbak? Iya, iya. Kalau yang terkait yang pertama, terkait menggunakan wig di hadapan suami, ini nanti mungkin ada pembahasan kaitannya di
paragraf paling akhir ya. Kalau Hmm. kemudian itu atas request suami ya, bahkan sesuatu yang apa ya, sebenarnya itu tuh bisa jadi tasabuh, tasyabuh, apa ya, bukan tasyabuh sih maksudnya kalau wig itu ya. Wig itu berbeda kan konteksnya sama hair extension di sini Mm-mm. sebenarnya. Kalau suami menghendaki dia tazayun dengan cara-cara tertentu ya, dan wig itu tidak sepemahaman Tata tidak masuk kepada konteks waslu sya'ri yang diharamkan di sini gitu ya, maka sebenarnya boleh ya. Beda halnya ketika misalnya keluar rumah ya kan. Nah, ini nyambung juga dengan pertanyaan Syifa. Kalau nggak salah, Tata juga pernah dapat dulu. Gimana kalau misalnya orang pakai baju yang turtleneck itu ya, turtleneck Mm-mm. sampai sini gitu kan ya. Mm-mm. Terus dia pakai wig gitu kan. Mm-mm. Itu sudah nutupin kan, rambutnya Mm-mm. ketutup, lehernya ketutup. Karena sekarang ada salah satu konten creator kalau nggak salah dia itu komika, terus sering bikin video-video apa ya, memparodikan lagu-lagu India gitu deh kalau nggak salah. Beberapa kali sempat lewat di Facebook Tata. Nah, itu tuh dia berpakaiannya kayak gitu. Dia pakai baju ketat gitu kan. Terus kerudung yang dia masukin, habis itu pakai wig. Nah, Mm-mm. sebenarnya dia berkerudung, kemana-mananya berkerudung aslinya si komika itu gitu. Nah, itu terus mungkin ini relate ya sama pertanyaannya Syifa tadi itu. Nah, itu dulu pernah pernah dibahas sama salah satu ustadz, yaitu termasuk sesuatu yang tidak dibolehkan. Karena hakikatnya kerudung, ya hakikatnya khimar itu kan sebenarnya adalah untuk menutupi salah satunya ya, bentuk rambut dan keindahan rambut itu sendiri. Maka kalau kemudian dia menjadikan wig itu dalam tanda kutip ya sebagai pengganti khimar, sekedar nutupin rambutnya, ya aslinya dia kehilangan esensi sebagai khimar. Nggak bisa dia dikatakan sebagai khimar gitu. Dan apa ya, eh, apa lagi ya tambahan penjelasan ustadznya waktu itu. Kalau pada konteks yang tadi Tata contohkan yang konten creator itu kan akhirnya dia tidak menutupi keindahan diri ya, padahal hakikat dari khimar, jilbab itu kan menutupi keindahan dirinya perempuan yang memang hanya boleh diperlihatkan pada yang laki-laki mahramnya atau kemudian pada suaminya misalnya begitu. Plus khimar itu sendiri kan nanti punya kriteria-kriteria yang mentil dari sisi bentuknya gitu ya, dari sisi mungkin ketebalan kainnya, dari sisi panjangnya dan lain sebagainya, dan itu tidak akan bisa dipenuhi oleh yang lain ya kayak wig itu misalnya. Nah, kalau fakta yang tadi di awal-awal keruntuhan Turki Utsmani itu kan memang dilarang ya. Ya kalau ada yang sampai akhirnya seperti itu ya semoga Allah menerima amalnya sih ya. Karena itu bentuk paling mastatoktumnya beliau gitu kan ya untuk kemudian tetap bisa menutup aurat. Kayak, Alhamdulillah kalau kemudian kita sekarang tidak sampai mengalami hal seperti itu ya. Tapi ini kan menjadi menjadi refleksi juga bagi kita bahwa untuk syari sesederhana menutup aurat pakai kerudung itu ternyata peranan negara itu sangat besar gitu ya. Ketika negara melarang ya kita mau nutup kepala kita gitu ya, nutup aurat kita aja susah karena tidak ada support dari negara. Itu contoh nyatanya. Kayak kalau ada yang bilang orang Indonesia mah santai aja gitu ya, nggak perlu ribut-ribut khilafah, daulah Islam, penegakan Islam kafah gitu ya. Faktanya kalau kemudian sewaktu-waktu nanti nih gitu ya, negara kita ini memperlakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk, itu nggak akan bisa kita ngomong begitu gitu ya. Karena negara itu memang punya kewenangan yang sangat 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 besar terkait dengan pakaian muslimah bahkan. Itu mungkin Coba. Sebenarnya Sipa masih ada pertanyaan lagi, cuman Sipa kasih kesempatan dulu buat teman-teman yang lain. Apakah ada yang mau bertanya berkenaan dengan tajamul dan tazayun ini? Belum ada ya sepertinya Mbak Ta. Kalau ada ya. iya, ini masuknya masih larangan apa enggak ya? Tapi kalau di larangan ini kayaknya belum masuk sih Mbak Ta. Jadi dengan fenomena beauty vlogger, banyak beauty Hmm. vlogger hari ini kan pasti memunculkan banyak tren-tren berkenaan dengan berhias diri. Ya, kadang kita kan menemukan juga ya di lingkungan kita yang tadinya tidak terbiasa dengan berhias diri pun jadi berhias diri. Bahkan dulu sempat ada selentingan gini,
eh, ya untuk berhias diri di hadapan jamaah perempuan kayaknya itu merupakan kewajiban ya ketika mengisi gitu loh. Karena kan akan ditilik juga bagaimana penampilan pengisinya gitu. Kayak- Nah itu gimana ya Mbak Ta untuk kembali apa ya? Untuk kita kemudian mengaplikasikannya, apakah benar seperti itu? Jadi untuk menarik jamaah para ibu-ibu atau para ahwat gitu ya. Jadi biar tidak Ya, apa ya terlihat beda biar gitu ya. nggak kucel Beda gitu mencolok ya, dengan para biar jamaahnya yang lebih heboh gitu. malah kita yang tabarruj gitu ya, Iya. seolah-olah nggak terlalu jelas Iya, ya, ya itu Allah. gimana ya Mbak? Mohon penjelasannya. Pertama, kalau dari sisi uslub dakwah, dari yang Tata pernah kaji, itu Rasulullah tidak pernah kemudian menjadikan penampilan fisik itu tuh untuk ini ya. Saya sampai Rasul melakukan ini dan itu untuk kemudian menarik perhatiannya orang-orang kafir di Mekah saat itu ya, orang-orang kafir Quraisy maupun pemimpin kabilah-kabilah yang didatangi saat musim haji gitu ya. Tidak ada tuh gitu ya diriwayatkan, karena kalau dia menjadi sesuatu yang rutin dilakukan oleh Rasul atau menjadi usul penting, pasti ada habisnya. Tapi Rasulullah itu kemudian punya daya tarik yang luar biasa dari sisi apa? Memang badannya Rasul itu sehat, sangat-sangat proporsional gitu kan ya. Jadi dari sisi badannya itu sehat, proporsional, cara jalannya luar biasa gitu kan ya. Dan yang lebih-lebih lagi adalah kemampuannya dalam menyampaikan. Ya, jadi retorikanya Rasul dalam menyampaikan sesuatu itu kan sampai dikatakan bisa membius orang lain. Jadi kalau kita mau menarik perhatian sebenarnya bukan dengan hal-hal seperti yang tadi Siva katakan gitu ya. Yang dicontohkan Rasul ya tadi pada performance dirinya yang meyakinkan tidaknya gitu. Yang kedua ya, kalau dari sisi berhias di depan jamaah perempuan itu bagaimana kemudian hukumnya gitu ya. Kalau secara fikih sih sebenarnya enggak masalah gitu ya. Toh juga yang ngelihat kan sesama perempuan gitu. Tapi akan menjadi blunder besar ya. Akhirnya nanti kita menjadi terjebak melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan berasal dari Islam gitu kan ya. Ketika misalnya nanti akhirnya ya, waktu itu membayangkannya blundernya itu bisa jadi gini, kita kemudian kan mau ngajarin ngajarin umat itu tentang Islam yang benar itu gimana gitu ya. Tapi ketika akhirnya kita memakai uskup-uskup yang tidak sesuai syariat untuk menarik perhatian mereka, di mana letak kita mengajarkan dari sisi keteladanan gitu. Karena masih banyak kok ya para ustazah ya guru-guru kita yang ketika mengisi majelis itu polosan aja, biasa aja gitu kan ya, nggak make up ya, paling kemudian memilih ya pakaian yang mau digunakan ya, motif yang bagaimana, warna yang seperti apa, atau yang paling mentok Tata lihat itu tas yang digunakan seperti apa gitu ya, ada tas-tas tertentu yang itu jadi kayak tas andalannya para guru itu ketika kemudian ngisi majelis, kan itu tuh tidak tidak meneladankan bahwa kita tuh harus harus begini loh gitu ya, harus make up apa segala macam, pakai lipstick lah biar biar lebih lebih menarik, lebih seger wajahnya gitu kan. Jadi secara tidak langsung kita sebagai daiyah itu ya meneladankan tuh lewat perbuatan kita. Mungkin memang kadang ya ada momen-momen kita tuh lagi kurang sehat, jadi lecek banget gitu. Lecek banget, terus kusut mukanya, pucat dan lain sebagainya. Ya bolehlah kemudian tadayun sedikit gitu ya dengan batasan-batasan sekedar untuk bikin fresh aja wajahnya. Tapi tidak sampai kemudian ya terlihat sama dengan jamaah. Justru ya ketika jamaah ngelihat kok ngejeglek banget gitu ya penampilan kita sama penampilan ustazahnya, Tata rasa itu justru akan memancing mereka untuk berpikir, memancing mereka untuk kemudian muhasabah diri. Ternyata ternyata nggak mesti ya kayak begini ketika keluar rumah gitu ya. Apalagi ketika kita bisa menyeimbangkan lifestyle kita ya sehingga kulit jadi sehat gitu kan ya. Badan itu proporsional tadi gitu ya. Oh ternyata menjadi seorang yang belajar Islam itu tuh bisa loh begini badannya gitu kan ya, tanpa harus heboh kayak orang-orang pakai ini dan itu. Jadi proses kita membina umat itu selain dengan dakwah bil lisan itu keteladanan yang kita tunjukkan dalam perbuatan sehari-hari itu sangat penting. Terus ya, kita sering melihat siapa misalnya ya, kayak Ustazah Dedeh Wahidah deh, beliau tuh kan mubalik kelas apa gitu ya, skala apa gitu loh beliau itu menyampaikan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya beliau mengisi majelis tuh ya polosan banget gitu ya. Tapi polosannya beliau tuh kan kelihatan segar, cahaya gitu ya. Beda lah ya sama sama yang kemudian memang harus
rajin-rajin touch up. Kalau enggak itu nanti jadi enggak glowing lagi misalnya. Ya ini PR lah ya buat kita bagaimana terlihat segar, indah, dan enak dipandang tanpa kemudian kita harus ikut-ikutan caranya. Mulai dari asupan. Iya, Masya harus Allah. cukup istirahat gitu ya, yang kita konsumsi apa, segala macam. Iya. Dari Afatifila ada yang mau didiskusikan sebelum Ya, dilanjutkan? sebenarnya ada sedikit Ah, setuju. Muslimah stay. siapa? Umu Ayub dulu apa Mbak Mariamah dulu? Ini Mbak Ibu Ayub Mariamah dulu. duluan ya. Dua-duanya. Oh, Ya, silakan Mbak Mariamah dulu ya, nanti baru Umu Ayub. Tafadhol Mbak Mariamah. Ya, Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit saya mengenai tadi Ustazah larangannya mengenai gigi tadi kan Ustazah. Nah, mengikis gigi kan. Nah, dari dulu memang ada ceritanya ada teman yang pernah ke dokter gigi tapi dengan tujuannya itu kayak menghilangkan karang gigi gitu saja. Tapi di situ kan saya belum bisa membantah atau mengasih tahu ya gitu apakah ada larangan atau gimana nya. Tapi kan di sini mengenai kesehatan ya saja ini itu. Terus eh, yang keduanya itu dokternya laki-laki gitu. Nah, sampai eh, ya itu aja sih saja mengenai itu gimana apakah ada larangan itu gimana. Apa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini konteksnya scaling mungkin ya. Kalau itu sih sebenarnya beda, bukan bukan mengikir gigi. Kalau scaling itu kan bukan giginya yang dihilangkan gitu ya, tapi kotorannya gitu kan ya. Apa namanya, kariesnya itu yang kemudian dihilangkan entah dengan cara dikikir bisa jadi, atau dibor mungkin ya, atau ya cara-cara tertentu yang kemudian digunakan oleh dokter gigi. Jadi konteksnya beda sih, kalau itu lebih kepada pengobatan. Karena kalau karang gigi itu kan bisa merusak giginya sebenarnya gitu ya, nanti lama-lama tambah keropos dan lain sebagainya, sehingga masuknya ke konteks pengobatan kalau yang tetap kami. Adapun kalau misalnya sama dokter yang laki-laki gimana ya? Kembali ke hukum berobat dulu yang pernah kita bahas ya. Bagaimana ketika seorang perempuan bertemu dengan dokter ya, jika kemudian ada dokter perempuan, yaitu diutamakan. Kalau kemudian adanya dokter laki-laki saja, maka ya boleh dengan catatan ketika masuk ke ruang pemeriksaan itu harus ada orang ketiga gitu ya, atau harus ada yang mendampingi si perempuan itu tadi, atau bisa jadi itu berupa asistennya yang asisten dokternya. Jadi tidak masuk ke pembahasan mengikir gigi yang kemudian diharamkan. Karena kalau mengikir gigi yang diharamkan itu tujuannya untuk memang memperindah diri. Tujuannya untuk bikin bagus lah ya, dibentuk-bentuk giginya. Kayak sekarang tuh ada ya, apa namanya ya, Tata lupa, bukan dikikir lagi tuh. Kalau tuh bisa kayak ditambahin itu, dibikinin crown gigi. eh Bikin gigi kelinci tuh loh. Siapa ya artis yang kapan hari? Jadi gigi aslinya dikikir. Kalau pasang crown gigi itu kan gitu ya. Crown gigi itu kayak eh, dikasih jaket giginya gitu ya. Jadi dibuat cetakan gigi sesuai dengan warna, bentuk yang diinginkan gitu ya. Tapi gigi aslinya akan dikikir jadi sisa sangat sedikit, baru nanti dipasangin sarung giginya itu. Sarung gigi yang dicetakin, yang dibuatin dari porselen itu. Nah, ada tren-tren dari beberapa tahun yang lalu sih itu sebenarnya ya. Untuk gigi kelinci itu loh, kan katanya orang-orang kan gigi kelinci itu manis ya. Jadi gigi depannya ini dikikir sampai hampir habis, baru dipasangin crown gigi yang giginya lebih panjang dibanding gigi yang lain. Jadi kelihatan kayak punya gigi kelinci. Nah itu kan jelas-jelas sudahlah ngikir giginya memang tanpa indikasi medis gitu ya. Kedua dia tambahin lagi crown itu tabarus jatuhnya kalau yang itu. Itu ya. Ya, ya Ustazah. Jazakillah khair Ustazah. Oh, iya. Berikutnya Umu Ayub, tafadhol mashkuran Umu Ayub. Masih mute kayaknya ya. Iya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah yang Muna pengen tanyain,
terkait dengan berpakaian kan sekarang itu beragam apa berbagai model hijab dan jilbab tuh. Nah, kan sering yang Muna lihat itu ini jilbab-jilbab yang dipakai apa ya? Yang dipakai kayak ornamen yang bikin mewah itu saja. Kayak bling-bling itu. Apakah memang Hmm. itu tidak termasuk tabarus atau bagaimana? Terus itu yang pertama. Terus yang kedua itu kayak ini. Kalau kita di tempat teman-teman yang pakai apa jilbabnya itu rata-rata warna yang kebiasaannya itu warna hitam begitu saja, terus kemudian kita sendiri yang pakai warna mencolok. Nah, bagaimana itu saja? Apakah itu juga termasuk tabarus atau bagaimana? Ya, kalau untuk pertanyaan yang pertama nanti itu insya Allah dibahas di paragraf berikutnya ya tentang bagaimana kondisi pakaian yang dibolehkan sama ada batasan akhirnya dia dikatakan sebagai sesuatu yang berlebihan. Kalau tadi masalah warna pakaian, apakah nanti masuk pada tabarus atau tidak? Yang tetap pahami sih tabarus itu nanti tidak ada kaitannya dengan warna sebenarnya ya. Karena di dalam Islam pun tidak ada pensyariatan warna pakaian itu harusnya seperti apa. Kalaupun ada hadis-hadis yang nanti itu indikasinya mengarah kepada oh Rasul itu lebih senang warna ini gitu ya, para sahabiah lebih banyak menggunakan warna ini, maka itu tidak menjadi syariat yang dalam arti misalnya kita sunnah gitu ya, ketika kita mengerjakan itu atau pakai warna itu jadi berpahala. Nah, cuman sekarang kan warna hitam tuh dianggap warna yang paling natural lah ya, paling aman gitu ya, paling paling tidak mencolok dan lain sebagainya. Lalu apakah karena warna hitam dianggap yang paling aman, jadi warna lain itu anita baru? Sebenarnya enggak juga. Cuma kita bisa memilih konteks. Rata-rata sekarang juga sudah tidak ada ya daerah yang saya kayak dulu, kalau dulu ya mungkin 10 tahun yang lalu dibilang oh kalau di Mekah kalau orang umroh itu tuh semuanya itu kebanyakan pakai baju hitam gitu ya, akhirnya ketika kita pakai baju yang non hitam kita akan terlihat sangat mencolok di sana. Tapi kalau kita kembali ke fakta sekarang itu sudah berubah urfnya di sana, yang rata tahu begitu gitu ya, sudah banyak juga kok yang pakai warna-warna lain gitu ya. Makanya sekarang orang umur aja kan warna-warni bajunya. Walaupun sunnahnya pakai putih misalnya gitu kan baju ihram itu, tapi sudah banyak muslimah-muslimah yang kemudian tidak pakai putih karena memang tidak sampai pada wajib. Jadi kembali ke konteks acaranya mungkin ya kegiatannya. Tidak sampai tabarus kok sebenarnya, cuman bisa jadi jatuhnya kepada kita akhirnya tidak nyaman sendiri ya. Ketika semua orang misalnya pakai hitam, ujung-ujung kita datang pakai warna apa misalnya, Iya, warna setuju. merah menyala gitu ya, atau warna kuning, warna gold gitu kan datang ke situ gitu ya. Sebenarnya tidak taparut sih, cuman lebih ke kitanya mungkin tidak akan nyaman. Gitu. Enggak Itu saja. tidak masuk pada tazayun atau tajamul yang akhirnya menarik perhatian. Kan konteks warna pakaian saja. Insya Allah begitu sih yang Kakak pahami. Iya, syukran saja. Ya, cukup Ayu dan Mbak Mariama untuk pertanyaannya. Mbak Ta, dari Ahwati Villa ada yang mau didiskusikan lagi? Masih ada waktu 8 menit lagi ya. Ya, sekarang memang harus lebih menjaga ya Mbak Ta, karena memang trennya itu sudah makin-makin ya, apalagi dengan apa ada yang himar, dia menggunakan perhiasan-perhiasannya diperlihatkan keluar gitu ya, dia tetap pakai himar tapi kupingnya kemana-mana gitu ya. Kalau itu udah lebih daripada apa tazayun dan tazamul yang dimaksud ya, kalau itu udah masuknya ke dalam tabarruj. Dari awal kita ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada, apakah mau dilanjut ke paragraf berikutnya atau gimana Mbak Ta? Ini agak agak ini sih ya, agak panjang kayaknya pembahasan tentang pakaian karena nanti ini ada kaitannya dengan bagaimana dulu kita pernah membahas tentang konteks khimar, jilbab ya, kemudian dikomparasi dengan apa yang ada sekarang. Kan nanti juga nyambung dengan pertanyaan yang Munah itu tadi. Termasuk hiasan-hiasan yang dibolehkan di pakaian gitu ya, aksesoris misalnya begitu. Kayaknya mungkin pekan depan deh kalau memang tidak ada pertanyaan lagi. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Ahwati Villa?
Jadi memang tasyamul dan tajamul itu diperbolehkan asalkan dikembalikan lagi kepada syariat Islam dan tidak disandarkan pada aspek kebaratan. Apalagi hari ini memang yang kemudian menjadi pusat adalah ya tadi barat ya, standarnya barat. Sementara interaksi apa pandangan barat soal interaksi perempuan dan wanita aja ya konteksnya seksual gitu ya, bukan ke yang lain jenis ya. Mungkin kalau tidak ada lagi yang didiskusikan, dicukupkan ya Mbak, karena Bata bertepatan dengan agenda lain. Nanti insya Allah kita akan kembali bermajlis di pekan depan. Mudah-mudahan Allah berikan kita keluangan waktu, kesempatan, kesehatan, dan umur yang semakin berkah ya. Mbak Taz, jazakillah khairan kasiron untuk waktunya dan khususnya untuk majelis yang sudah Mbak Ta isi. Mudah-mudahan doakan kami, mudah-mudahan kami mampu mengaplikasikan hal-hal yang dikaji di majelis ini dan mudah-mudahan hal ini mendorong kami untuk semakin mampu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan jazakumullah khairan katsiran untuk akhwati fillah yang sudah hadir hari ini. Insya Allah nanti rekamannya akan Sipa upload lagi dan buat akhwati fillah yang mau kemudian men-share kajian hari ini silahkan ya. Nanti bisa kalau di sosial media bisa di-tag ke Mbak Ta. Ya, jazakillah khairan kasiron, wa jazakumullah khairan kasiron. Kita sama-sama tutup majelis pagi ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sifat tutup, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin di end, akhwati fillah.